Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Izzati, NIM 4218094, Prodi Perbankan Syariah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Bahtiar Effendi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf kelas D. Soal nomor 1 yaitu 8 asnaf penerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan pendapatan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya dalam 1 tahun. Kategori fakir dan miskin yang pertama adalah orang yang sudah cukup usia nikah atau ingin menikah tetapi tidak ada biaya untuk menikah. Yang kedua yaitu pelajar yang tidak dapat bersekolah ataupun berkuliah yang terhalang oleh biaya pendidikan. Yang ketiga yaitu suami yang mempunyai pendapatan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada amil. Amil adalah seseorang yang mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat. Yang keempat ada mu'alafatu qulubuhum. Mu'alafatu qulubuhum adalah orang yang dilembutkan hatinya. Yang kelima ada riqab. Riqab adalah hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam ada gharim. Gharim adalah orang yang berhutang untuk dirinya sendiri ataupun orang lain yang telah memasuki jatuh tempo. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang melakukan jihad atau membela agama Allah baik di medan perang maupun bukan. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat bukan maksiat. Soal yang kedua yaitu dasar Al-Quran tentang perintah berzakat. Ada 2 ayat, yaitu yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Yang kedua ada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Soal nomor 3 yaitu zakat profesi dan zakat perusahaan beserta nisabnya.
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang telah mencapai nisabnya. Profesi itu sendiri meliputi dokter, pegawai negeri, swasta, konsultan, akuntan, dan lain sebagainya. Untuk nisab zakat profesi sendiri, apabila harga beras 12.000 per kilo, maka zakat profesinya adalah 520 dikalikan dengan 12.000 sebesar 6.240.000. Sedangkan untuk zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya. Nisabnya sendiri yaitu seharga 85 gram emas dan 1 gramnya sebesar Rp806.000. Soal nomor 4, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 potensinya yaitu 230 triliun, tetapi baru 8 triliun atau sekitar 3,5% yang terkumpul. Setidaknya ada 3 kendala yang menyebabkan zakat di Indonesia sangat minim. Kendala yang pertama yaitu dari sisi edukasi dan literasi. Yang kedua, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dari Basnas, baik di tingkat nasional sampai tingkat kabupaten ataupun kota. Yang ketiga yaitu regulasi, baik dari Basnas tingkat pusat maupun daerah. Soal nomor 5 yaitu teknologi penghimpunan pendistribusian zakat pada masa pandemi. Dalam masa pandemi ini, penghimpunan zakat yaitu dengan cara membuka berbagai kanal digital. Melalui inovasi yang ada di tengah pandemi, zakat tetap meningkat secara signifikan. Pada masa pandemi, program yang relevan diterapkan saat ini yaitu contohnya seperti Cash for Work. Cash for Work yaitu pendayagunaan mustahik dalam memanfaatkan potensi yang mereka miliki dalam program Mudik Dambar. Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di masa pandemi dengan melalui platform seperti media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, dan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional di masa pandemi saat ini. Soal nomor 6 yaitu tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional. Pasal 3 ayat 1 sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, Basnas merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Ayat kedua yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat 1, Basnas menyelenggarakan fungsi yang pertama yaitu perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pasal keempat ayat 1, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas menyusun pedoman pengelolaan zakat
untuk Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, dan LAS.